Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mohon Bapak salah satu Mari teman-teman aku kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas segala berkat dan anugerah pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami menurut Injil. Kami berkati dan sertai agar pembelajaran kami pada hari ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Hari ini tidak ada yang ngomong. Tidak. Baik, hari ini akan ada hanya 2 praktikan, Bu Adi sama observernya Adi. Indika siapa ya? Saya. Oh, ya. Oke. Sudah disiapkan? Ada, semoga. Silakan, bisa dimulai. Ini Pak Adi. Pak Rika. Kok kamu ngatur? Ini narik, Ininya gimana? Cara bilanginnya, Ben? Cara bilanginnya gimana? Ininya, barangnya. Saya itu. Aku numpang gue deh. Kita juga yang deket. Gila, Ini bisa. udah disenjapin dah. Ini diserat dari mana sih? Aku udah butuh. Kontaknya ada di kita. Oh, ya. Udah jogging lo? Nanya aja. Ini gimana ini? Apa yang Gula, pakai gula. Mau sama goreng. Orang makan Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Hai Pak Rika. Hari ini teman-teman udah siap untuk belajar. Kalau dilihat dari muka-mukanya kayaknya lagi senang gitu ya. Semoga senang. Angel senang apa? Angel senang. Enggak apa-apa, Pak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang volume satuan baku. Tapi sebelum itu, teman-teman pastinya untuk semangat dulu. Kita Bapak minta teman-teman untuk lihat dulu teman sampingnya, boleh? Lihat teman sampingnya bebas. Nanti loh Mas dilihat dulu teman sampingnya. Nah, coba. Ayo Bintang. Nah, dilihat juga temannya. Nah, kalau udah dilihat, silakan teman-teman bilang ke temannya. Lihat gitu. Teman-teman silakan bilang ke temannya semangat hari ini. Ayo jangan malu-malu dong. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai volume satuan baku. Dan teman-teman minggu lalu udah belajar tentang apa? Volume tidak baku. Ya, volume satuan tidak baku. Nah, pembelajaran kemarin seru? Pastinya? Seru. Oke apa? Air. Air. Ya, kita main air. Tapi Sekarang iya enggak, Pak? sekarang kita nggak main air. Ya. Ya, sekarang kita main kertas. Oke. Nah, di sini ada gambar teman-teman. Ada apa nih? Galon.
Ya, galon terus Aqua. botol Itu sama mereknya Aqua. ya botol sama gelas. Nah, di atasnya itu tertulis ada galon 19 liter, kemudian 1500 ml dan seterusnya. Nah, apa sih sebenarnya yang ditulis di atas itu maksudnya? Ada yang bisa jawab? Maksud dari 19 liter, 1500 ml, 600 ml dan seterusnya. Isinya Isi? isi air, isi galonnya Kata isi air. Kata Isi lintang air. volumenya. Itu kan Gimana? Kata lintang volumenya. Volume dari? Aquanya Ya. Iya, itu. Oke, maksud dari 19 apa? 19 liter artinya? galon itu berisi air 19 liter. Ya. Volumenya 19 liter. Ya, kapasitas. Kapasitasnya. Ya, kapasitas maksimum air yang dapat masuk ke galon itu kurang lebih 19 liter. Kemudian 1500 ml dan seterusnya. Aquanya hilang. Nah, sampai gelas yang terkecil volumenya adalah 240 ml. Berarti teman-teman udah belajar sebelumnya, udah tahu ml itu sebutannya mililiter ya? Mobile Legend. Kan bukan waktunya main game. Oke, nah tujuan pembelajaran kita itu tentang mengukur volume menggunakan satuan baku. Nanti teman-teman bisa mengukur, kemudian sama mengestimasi volume satuan baku. Nah, di sini teman-teman ada tanda satuan yang teman-teman pernah pelajari di kelas sebelumnya. Di sini ada yang salah, ada yang keliru. Nah, ini gimana kan? Biar ini. Oh ini ya. Ya. Di slide. Nah ini harusnya. Ini di pencet dulu itu Pak. Atas ya. Oke, makasih teman-teman. Iya Pak, sama-sama Pak Guru. Pak Tika. Iya Pak. Tika Pak Piye. Iya Pak. Oke, nah sebelumnya itu udah belajar mengenai satuan panjang, di mana satuan panjang itu ada Itu liter itu L bukan ya? liter itu L, dan di sini harusnya Kilometer. ya, Tapi satu panjang. kilometer. Sama sama Pintar teman-teman semuanya. Ini deka, Kilometer. jadi M-nya meter, DM-nya jadi Meter. desimeter. Sentimeter. Milimeter. Ya, mili Ini mili. meter. Ini. Oke teman-teman, jadi ada kilometer, terus hektometer dan seterusnya sampai milimeter. Nah untuk setiap satu tangga itu turun satu tangga itu dikalikan dengan 10. Kemudian jika naik satu tangga dibagi 10. Nah, kemudian ada satuan volume. Satuan volume, kita lihat dulu yang ini. Teman-teman ada yang bisa membedakan satuan panjang dengan volume yang tangga yang sebelah kanan dengan tangga yang sebelah kiri? Ada? Ada pak? Ya, ada pangkatnya. Pangkatnya berapa? Pangkat 3. Oke, biasanya pangkat 3 itu kita sebut sebagai kubik. Nah, jadi dalam volume kita nyebutnya adalah kubik. Jadi misalnya kilometer kubik. Nah, setiap satu tangga itu dikalikan dengan 1000 dan setiap naik satu tangga dibagi dengan 1000.
Nah, kenapa dikalikan 1000 dan kenapa dikalikan 1000? Saya pakai 3. Karena pangkat 3. 1000 pangkat 3. 10 pangkat 3. Oke, kenapa menghasilkan 1000? Kemudian di bawahnya, nah ini sama, ini juga satuan volume. Nah, apa yang membedakan antara yang ini dan yang bawah? Ya, nanti teman-teman tahu kapan menggunakan kilometer dan kapan menggunakan kilo liter. Oke, kita masuk ke permasalahan. Jadi nanti teman-teman berkelompok mengerjakannya 3 sampai 4 orang. 5 boleh nggak, Pak? Nggak boleh. 3 sampai 4 orang aja. Siapa? Kan kita cuma Oh iya, ya udah kalian nggak apa-apa 5. ini ternyata bukan siswa, Pak. Oh ya nggak apa-apa. Oke. Ini siapa ini, Pak? Oke, di permasalahannya Bapak bacakan. Jadi ada permasalahannya itu adalah Ardi memiliki sebuah wadah kubus berukuran 1 meter kubik. Kemudian seperempat wadah tersebut akan diisi air dengan menggunakan Ember. volume embernya adalah 20 liter. Kemudian yang ditanyakan, tentukanlah banyaknya tuangan ember agar terisi seperempat bagian. Dan kemudian konversikan hubungan satuan yang didapat ke dalam sentimeter kubik sama dengan mililiter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait permasalahannya? Pak kira bisa kali 1/4 meter. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Atau mungkin Frans bisa membacakan atau menjelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan? Kalau dari sebelah kita lihat ukuran dari wadahnya itu 1 meter kubik, lalu seperempatnya diisi air menggunakan ember, volume embernya 20 liter, lalu disuruh menentukan banyaknya tuangan ember yang terisi seperempat bagian. Oke. Kemudian terakhir Konversikan hubungannya ke dalam sentimeter kubik atau mililiter. Oke. Sentimeter kubik sama dengan mililiter. Nah, oke. Teman-teman sampai sini paham ya permasalahannya apa? Oke, waktunya 10 menit. Jadi silakan berdiskusi. Juga makan. Aku tetap Dalam nanya apa? Dituang ke ember atau dituang ke wadah? Tuang wadah. Tuang wadah. Nah, volume ember 20. Dituang ke ember atau dituang ke wadah? Tuang wadah. Ya, dituang ke wadah. Nah, nuangnya menggunakan Ember. Ada yang terus. Ember. Berapa sih, Pak? Empat ya. Kok, Pak? Ya.
Tapi masuk. Jadi apa yang Oh, berarti Panas. yang kita cari pertama apa Bisa kesini ada. Narik. hijau. Kuning kim. Kamu biru. Saya embernya biru. Alirannya kuning. Kan siapa di sini? Dari seperempat ke 1 meter. Ya sekolah di luar banyak kok. Iya, kan ada Bisa. AL. Oh pengen nih. Anda nggak Sekolah ini kok. Sekolah ini. Kan dia Arab. Jadi Pantes lagi ya. Ya nih sekarang bab siji deh sekolah bab 15. bangsa nggak kompak. Bab 11. Iya, kan dia sekarang riset Satu meter kubik itu sama dengan berapa desimeter kubik? Nggak bisa dibilang 1 meter kubik itu sama dengan berapa? Iya sih, masih mikir ini sini, ini sini. R-nya. jadi sebenarnya Pak Selamat ini kali Ada yang mau ditanyakan? Pak ini 1 meter berarti seperempatnya dari sana. Seperempatnya dari jauh. Seperempatnya ikut seperempat wajar. Kita susu ember. Kayak di ingat di ember. Seperempat ini pada kilo lagi. Kalanya seperempat. Seperempat. Oke, nah, tadi dicari seperempat itu Seperempat. arti dari seperempat wadah terisi air. Satu bagian dari 4. Ya, itu termasuk menggunakan panjang. Volume Wadahnya udah dikenal. 4 meter. Itu ya, itu wadahnya full satu wadah. Ya. Kalau seperempatnya Berarti seperempat dibagi. Bisa
Nah, sekarang berapa volume dari kita? Kita tanya. Berapa volume? Tapi sebelum ke situ. Satu desimeter kubik berapa liter? Ini mau SD ya? Karena senti ini sama kayak ini. Berarti meter. Orang dengar suara-suara Siapa yang sedang ini? Di bumi. Dikali berapa? 1000 Dari sentimeter. Karena tambah dari 10 tiga. ada berapa? Tiga. Atau berapa? Tiga. Dua. Tiga. Satu sentimeter. Karena ini satuannya apa? Kita perlu satuan ini menjadi Liter. Gendam.
Oke teman-teman, kita cukupkan dulu ya pelajarannya. Nanti selanjutnya lihat aja ke pengertian temannya. Jadi Bapak minta tolong untuk yang kelompoknya Frans dan kelompoknya Lintang buat menuliskan jawabannya di depan. Oke, boleh? Boleh untuk maju ke depan, Lintang? Ya, Angel, ayo. Terus Angel dan Frans. Udah tuh begitu. Ada dua. Gak bisa dilihat. Angel sama Fran. Kak berdua nggak bisa deh kayaknya. Satu-satu. Bisa. Kamu bisa tuh. Siapa nulis? Iya, cinta bersemi kebenduri. Ember. Mbak aku bos mungkin sing kaya aku bos nana jadi. Iya, lanjut. Oh itu. Kan lain gambar. Like showers. Misalnya ini Aku wheels. Ada nulis meninggal deh. Acara SD yang sekarang. minimal
Jadi merah. Langsung. Oh ya, saya sudah beda. Saya 2,5. Kok orang diam sih? Guru ini. Apa sih? 11 kali. Ini penghuni di sini. Sama dengan itu dong. Ini 13 kali. Terus ke kanan terus ya. Iya. Asal dari Aku kan bisa melihat hal-hal yang tidak pas. Kita kan anak IndiHome. Mana ini tuh? Lebih keren gitu. Energinya kuat, negatif. Gitu Harap dihapus apa? Dihapus. Iya kan nek gagal dianduk ya. Oke, teman-teman di sini kita lihat di sini ada dua jawaban. Yang pertama itu menggunakan desimeter kubik, kemudian dirubah ke liter. Kemudian di sini kita tahu bahwa 20 liternya yang diubah ke dalam desimeter kubik. Nah, kemudian di sini ada 12,5 desimeter kubik dan jawaban yang satu lagi yaitu 12, liter. Nah, itu apakah kan yang ditanyakan adalah banyaknya penuangan. Nah, kalau menggunakan banyaknya penuangan, apakah liter dan desimeter kubiknya itu tetap ditulis? Tidak, seharusnya. Dan bagian ini seharusnya cukup 12,5 Saja. ya, 12,5 kali tuangan, yang artinya bahwa 12 kali tuangan dengan 1 ember penuh dan 1 kali tuangan dengan setengah ember. Ya, setengah ember nilainya adalah volumenya adalah 20 liter. Berarti kalau setengah 10. Oke. Oke, nah untuk kesimpulannya nanti teman-teman kita buat tugas saja. Jadi teman-teman buat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Kemudian nanti ada refleksi yang teman-teman bisa scan. HP. Dan yang terakhir adalah soal tambahan jadi tugas di rumah. Cicirin Pak nanti Pak. Ya, nanti Bapak kirim di Repotnya grup juga WhatsApp. dikirim ya Oke? Pak Guru. Tentang kesimpulan hari ini
Nanti teman-teman jadi tugas saja apa yang dipelajari hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya belajar dengan senang dan seru. Terlihat bahagia sekali. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih Pak Rika. Terima kasih Pak Rika. Aku observer sudah membuka pelajaran dengan baik, kemudian juga sudah mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman siswa sebelumnya dengan menggunakan ilustrasi artwork tadi, lalu sudah memberikan apresiasi kepada siswa setelah menjawab pertanyaan. Kemudian pada permasalahan yang diberikan sebaiknya kalimatnya lebih diperbaiki. Jadi tadi ada yang Pak Ardi memiliki sebuah wadah kubus berukuran 1 meter kubik, terus langsung 1/4 wadah. Selanjutnya sebaiknya itu menggunakan kata sambung, mungkin kayak seperti kemudian atau enggak wadah tersebut kayak jangan langsung 1 meter kubik itu langsung kan titik 1/4 wadah. Tadi ada sisanya kayak kiranya tuh kayak kali gitu loh. Terus sudah menuntut siswa dalam memahami maksud dari soal. Lalu juga sebaiknya pada saat Frans memberikan pendapat terkait dengan permasalahan, seharusnya lebih baiknya ditanyakan dulu pendapat teman-temannya setuju atau enggaknya, terus ada enggak yang mau memberikan informasi yang lebih lanjut. Terus juga sudah menuntun siswa dalam menemukan ide, dan tadi pada saat ada ide siswa yang salah juga sudah cukup baik untuk menuntun siswa dalam menemukan ide yang benar lagi. Terus tadi setelah menjawab semuanya sudah selesai mengerjakan, tadi sempat ada kelompok nyelipan kayak ngomong jawabannya berbeda, itu sebaiknya nggak usah aja langsung disuruh aja nanti ntar kelompok nyelipan. Terus juga mungkin estimasi waktunya yang harus diperhatikan kembali sehingga jadinya tadi tidak memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran. Terima kasih. Yang pertama, ini kan satuan baku, jadi tapi di slide ini sudah diperkenalkan tentang satuan baku untuk volume di bagian ini, di slide ini, kemudian di slide ini juga sudah diperkenalkan. Nah, justru kan dengan aktivitas ini maksudnya adalah menemukan satuan bakunya. Jadi kalau kemarin ditemukan ternyata menggunakan gelas itu kan berbeda-beda ukurannya, maka sebenarnya aktivitas hari ini adalah berarti kita harus menemukan satuan yang bisa dipakai sama ketika untuk semua. Nah, tetapi diawali aktivitas ini sudah diperkenalkan dulu satuan baku. Jadi dari sini sebenarnya sudah gambar ini sudah menuntun gitu ya. Nah, harusnya dengan gambar ini lalu siswa diminta untuk mencari tahu apa maksudnya. Jadi mencari informasi, silahkan Anda cari di internet apa maksudnya. Nah, lalu dengan aktivitas itu lebih benar menurut saya. Jadi misalnya sekarang kalau kita pakai gelas yang standar, misalnya gelas plastik itu lalu memindahkan air, kan akan cenderung mendekati yang sama. Nah, maka satuan di sini sudah lebih baku daripada yang lain. Itu sebenarnya sudah lebih benar. Nah, sebenarnya aktivitas yang masalah yang di sini ini sebenarnya sudah agak advance ya, artinya berarti dia sudah mengenal arti satuan volume dan liter ya. Jadi kalau mau ini sebenarnya di awal diberi pengantar, jadi
ini bukan yang pertama asumsinya berarti. Nah, tapi Ardi tadi tidak menjelaskan, malah menanyakan kemarin baru belajar apa. Nah, itu kan belajar satuan tidak baku. Nah, kalau mau sampai di sini sebenarnya diasumsikan anak sudah belajar tentang satuan baku kubik dengan liter. Nah, hari ini belajar hubungan antara kubik dengan liter. Nah, kalau itu cocok dengan slide yang di sini. Ini review. Ya. Nah, kondisi di awal yang siswa kurang dikondisikan, tapi malah mengkondisikan dengan percobaan yang benar. Ya. Beberapa memang muncul pertanyaan-pertanyaan bimbingan, tapi terakhir lalu akhirnya cenderung memberitahu. Mungkin karena ngejar waktu atau apa. Seperti di kelompoknya Budi tadi, karena siswa belum menemukan hubungan antara desimeter kubik dengan liter, akhirnya diberitahu. Ya. Di kelompoknya Lili juga tadi diberitahu, ini wadahnya ini kan harusnya ditanyakan ya. Jadi kembali ke pengaturan waktu antara banyak waktu yang diperlukan untuk mengerjakan dan seterusnya. Ya. Oke, itu saja. Yang berikutnya silakan Mbak Sintika. Halo Pesya. Aku buat. Iya sih, Tika bisa. Ya, aku jadi sekarang. Wow, sekarang lebih Kalau siswa baru. Grace. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Sehat? Sehat. Sehat. Udah pada sarapan belum? Belum. Ini ya, karena pagi jadi buru-buru harus ke sekolah jadi belum sarapan. Jadi nanti kalau udah selesai silakan teman-teman sarapan. Puasa, guru. Oh, puasa. Iya. Semuanya? Semuanya? Baik. Puasa. Kamu puasa apa? Puasa apa? Kristus. Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai kelipatan dan kelipatan persekutuan. Nah, sebelumnya nih, kemarin kelas 2 atau kelas 3 itu teman-teman pasti sudah belajar mengenai operasi hitung bilangan. Nah, ada apa aja nih teman-teman? Penjumlahan. Pengulangan sekalian pembayaran. Udah bahas semua ya. Oke, baik. Udah. Kok SD ngapain aja? skip kelas 2. Sakit kelas 2. Hari ini teman-teman, nah hari ini kita akan belajar tadi kan mengenai kelipatan dan kelipatan persekutuan. Jadi untuk tujuannya hari ini peserta didik itu dapat menemukan dan menjelaskan konsep kelipatan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan konsep kelipatan persekutuan. Dan yang ketiga itu adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelipatan dan kelipatan persekutuan. Nah, untuk alur pembelajarannya nanti teman-teman akan diberikan suatu permasalahan atau persoalan, dan nanti
siswa akan berkelompok, kita bentuk kelompok, setiap kelompok nanti dia sampai 4 siswa. Jadi nanti Ibu akan memberikan RKPD yang berisi permasalahan. Kemudian nanti siswa silakan berdiskusi dengan teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah disediakan. Itu ya teman-teman. Nah, untuk permasalahannya, ini permasalahannya, Ibu mau minta tolong Sylvia deh buat bagi Setiap tahunnya SD 1 Jaya selalu mengadakan kegiatan Market Day. Market Day ini adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh siswa. Tujuannya untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, kemampuan dan dalam berbisnis dan kerjasama. Suatu ketika, Vecia dan 3 teman kelompoknya ingin merencanakan penjualan makanan yaitu hotdog di kegiatan Market Day. Mereka berharap dapat menjual paling sedikit 65 hotdog. Apabila di toko menjual sosis dalam kemasan berisi 8 buah dan roti dalam kemasan berisi 6 buah, berapa kemasan sosis dan roti yang harus Vecia dan temannya beli agar sosis dan roti memiliki jumlah yang sama? Berikan aja Ibu. Baik, terima kasih Sylvia. Nah, sekarang Ibu mau minta coba deh Rita jelaskan informasi apa yang diperoleh dan apa yang harus dimaksud yang dilakukan anjing panas. Saya mengadakan Market Day, terus Vecia dan temannya mau menjual hotdog dan menjual paling sedikit 65. Terus jika di toko sosis itu menjual sosis yang berisi 8 buah dan roti yang berisi 6 buah, itu berapa kemasan dan berapa sosis dan roti yang harus Vecia gunakan dan teman-temannya. Oke, baik. Terima kasih Lintang. Nah, benar ya teman-teman. Jadi di sini permasalahannya itu untuk kelas 5 itu ada kegiatan Market Day di mana Vecia dan 3 temannya itu ingin merencanakan penjualan makanan yaitu hotdog, di mana mereka berharap dapat menjual paling sedikit 65 hotdog. Apabila di toko menjual sosis dalam kemasan itu berisi 8 buah sosis dan roti dalam kemasan berisi 6 buah roti. Nah, berapa kemasan sosis dan roti yang harus dibeli oleh mereka agar sosis dan rotinya itu memiliki jumlah yang sama? Itu ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa membentuk kelompok ya sampai 4 siswa. Kita 5 boleh semua. Kita 3-3 tapi dikali 2. Kali 2. Iya. Itu betul sih. Iya. Kali 2. 5. Tambah sikil. Oke, ya. Ya udah Daniel, kita nggak ngomong lagi. Kan 3 sampai 4 ya. Tapi dia Wah, oh iya. Tidak berpenghuni. Ayo. terus 5 ya. enggak ini 8. Aku diusir. Yang situ 5 apa-apa. Duduk kan teman-teman. Sama ada berapa? Adik kelompok apa ya? Udah kisah 1, 2, 3, 4 tahun sebelumnya. Dan teman kelompoknya. Kita nama kelompoknya apa ya? Jadi boleh jadi nama 5 ya. Apa ini? 2. Sampai belum masih lagi. Apa mangkok?
Ada ini. Dua air sosis. Tua. Dua dapat. Dua sampah. Sudah jadi jawaban. Udah gitu. Saya nggak mau jadi mikirin dia. Aku mau ke soal. Rotinya sama sosisnya nggak sama-sama Bu, apa dibikin roti ini Bu, aku bingung Bu, dia sih kopi ini ya soalnya sampai Sok ke ibunya dan si Ardi kan ceritanya kita mau bikin 65.000 nah sosisnya kan ada 65 pasti 6 itu ada 10,8 karena sosis nggak bisa dipotong-potong terus kita bikin semua datang terus habis itu roti juga sama 8,1 supaya sama-sama tapi ternyata isinya beda ya padahal dibilangin beda aja ternyata beda sama maka biasanya nah ini harus sama kayak enggak suka nah gitu
Tambah 5. 20. Aduh, besok 13. Kepriwet. kepriwet. Kan kita mau buat handphonenya. Iya, ntar sih kaya. Bu, cara ngasihnya bu. Minimal mampu dari prosesnya Iya kan kemasannya SPG berarti ini beda ya. Saya kok udah 565. Ya tapi kan awalnya mintanya paling sedikit nambahin paling terus kalian bisa menjelaskan permasalahan yang seperti apa dan juga ingat itu yang pernah kalian pelajari. hari nyantai Satu kemasan sosisnya berapa? Satu kemasan berarti 6. Nah kalau 6 sama 8 sudah sama? Belum. Sama belum lah. Berarti samain dulu. Iya, gimana caranya? Iya, itu ada syarat lagi. Apa syaratnya? Kok kita nggak harus sama proses. Ya ini mereka yang punya paling sedikit masih sekolah 65. Orang aku tak turutin 16. Ini nggak bisa. Itu juga deh ya. Satu kemasan ibu LKPD-nya ini harus sama ibu beda ya awal satu kemasan sistem
Teman-teman, apakah sudah selesai semuanya? Dari kelompok sini sudah selesai? Dari kelompok sudah selesai? Oke, baik teman-teman, hari ini karena teman-teman sudah berdiskusi dan kita saatnya presentasi. Ibu minta dua kelompok untuk maju mempresentasikan hasilnya. Kelompoknya yang dan juga bawa nih Mercy. Iya. Isa tapi nek gabes ora iso bener. Ya Pak Rita. Kamu kenapa diam, Yogi? Dia galau. Kalau nggak bisa tulis. Tulis di situ.
Jadi dari kelompok kami, diskusi kelompok kami itu kami menggunakan aturan perkalian, menggunakan operasi perkalian di mana karena menjual paling sedikit ada 65 hotdog, jadi di sini kami mengalihkan 82 sosis itu dikalikan dengan 9 kemasan sehingga mendapatkan 72 sosis. Kemudian untuk yang rotinya 6 buah roti itu kami kalikan dengan 12 kemasan sehingga juga mendapatkan 72 sosis. 72 roti. Jadi sehingga Vesia dan teman-temannya itu bisa menjual 72 hotdog. Ketawa numpang jenang. Selanjutnya kelompoknya tulisannya dulu. Dari kelompok saya tadi karena diminta membuat hotdog minimal 65 buah, jadi karena sosisnya itu kan 8 buah kita jumlahin satu persatu. Karena dimintanya tadi 65, tapi di sini paling akhir 64. Jadi kita coba tambahin satu lagi jadi 72. Terus buat rotinya 6 buah kita jumlahin juga. Paling sedikit yang mendekati 65 itu 66. Kita tambahin lagi satu buah jadi 72. Terus kemudian ini udah sama 72, ini 72. Jadi Vesia harus membeli 9 bungkus sosis dan 12 bungkus roti. Oke, baik, terima kasih kelompok. Oke, selanjutnya kan dari dua kelompok ini, apakah ada yang berbeda jawabannya? Oke, karena semua sama, orang mau perhatian teman-teman. Nah, untuk kelompoknya versi ini menurut teman-teman menggunakan operasi hitung apa? Penjumlahan. Berarti kalau penjumlahan dia jumlahkan terus ya, bilangan itu dijumlahkan sampai menemukan hasil yang diinginkan. Kalau yang ini cara kelompoknya Mbak Mayawi, kira-kira pakai operasi itu apa? Perkalian. Oke. Jadi teman-teman, dari sini 72 ini diperoleh dengan cara menjumlahkan bilangan apa yang dijumlahkan? 8. Menjumlahkan 8 secara berulang. Nah, kemudian kalau di sini 72-nya diperoleh dengan cara mengalihkan. Mengalihkan apa? Mengalihkan 8 dengan 9. Nah, dari sini teman-teman, apa yang bisa kita simpulkan?
Oke, teman-teman, karena waktunya sudah mepet, jadi dari teman-teman yang mengerjakan tadi, ini yang dinamakan kelipatan, yaitu menjumlahkan bilangan 8 secara berulang, atau kelipatan itu adalah menjumlahkan bilangan itu sendiri secara berulang-ulang. Kemudian yang di sini itu adalah kelipatan dicari dengan menggunakan perkalian, di mana kalau kelipatan itu berarti perkalian bilangan dengan bilangan lainnya. Gitu. Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak. Tidak? Baik. Nah, kesimpulannya ini adalah tadi kelipatan adalah hasil perkalian dari suatu bilangan dengan bilangan lainnya, di mana tadi kan ada bilangan 8 dikalikan dengan bilangan lainnya, terus juga bilangan 6 dikalikan dengan bilangan lainnya juga. Nah, lalu untuk kelipatan persekutuan, tadi kan teman-teman bisa mencari nilai yang sama, itu yang dinamakan nilai persekutuan, kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan, di mana kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, ini adalah refleksi. Kira-kira apa saja yang diperoleh teman-teman dari pembelajaran materi ini? Kelipatan dan persekutuan. Nah, apakah ada kesulitan tadi ketika mengerjakan permasalahannya? Tadi pas itu jumlah rotinya nggak sama sosisnya. Oke. Tadi kesulitannya adalah menemukan jumlah roti dan sosis yang sama. Nah, di sini ada latihan soal, tapi karena ternyata waktunya sudah habis, jadi latihan soal ini akan saya kirimkan ke grup WA orang tua. Silakan nanti teman-teman kerjakan dan dikumpulkan minggu depan, gitu ya teman-teman. Oke, Bu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya dan partisipasi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara atau berkata. Semoga belajar hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih, Ada ya? Oh iya, beda masuk ke Silakan Mbak Li. Pada awal memulai pembelajaran itu sudah baik karena dengan menanyakan kabar visual, kemudian sudah bisa mengerti sidang kelas, kemudian mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, kemudian masalah yang disajikan sudah tekstual, kemudian sudah membimbing siswa dalam kelompok itu dengan baik karena menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa. Kemudian untuk kesimpulan tadi tidak sempat siswa yang dapatkan karena waktu yang terbatas. Mungkin untuk pengaturan waktunya lebih dioptimalkan lagi, sama untuk suaranya itu lebih dibesarkan lagi karena tadi suaranya itu kecil, jadi siswa itu kayak kurang mendengarkan. Iya, saya hanya menambahkan sedikit. Ketika berkeliling gitu ya, jadi khususnya untuk kelompok yang sudah mendapatkan jawaban, tugas guru itu adalah mengklarifikasi bagaimana siswa berpikir. Nah, itu yang tadi belum dilakukan. Jadi hanya melihat oke, baik ya sudah, tapi harusnya baiknya diklarifikasi sehingga nanti ketika presentasi kita tahu bagaimana siswa yang kita minta maju cara berpikir. Nah, kemudian tadi sebenarnya sudah muncul kelipatan di caranya Mercy, gitu ya. Tinggal diberi penegasan bahwa, atau bisa juga ditanyakan 8, 16, karena kan sebenarnya mereka sudah belajar tentang kelipatan dan kelipatan persekutuan. Jadi 8, 16 dan seterusnya itu
disebut apa. Ya. Kemudian tadi juga muncul 6, 12 dan itu disebut apa. Lalu 72 itu apanya 8 dan 6. Pelipatan persekutuan. Nah, berarti kalau kita lihat bilangan sebelum 72 itu apakah ada pelipatan persekutuan lain selain 72? Kan tidak ada. Jadi yang terkecil kelipatan persekutuannya adalah 72. Maka kita sebut 72 itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8. Kelipatan 72 ya? Materinya tadi cuma kelipatan persekutuan aja sebelum KPK baru saya bisa. Okay. Berarti baru mau dibangun itu ya. Oke. Nah, berarti kita lihat 8, 16 dan seterusnya itu adalah hasil perkalian dari bilangan berapa dengan berapa. Kan semuanya melibatkan 8 dengan 1, 8 dengan 2 dan seterusnya. Bilangan seperti itu yang disebut sebagai kelipatan. Nah, demikian juga yang bawah. Nah, lalu ketika ada kelipatan yang sama, maka itulah yang disebut sebagai kelipatan persekutuan. Ya, jadi waktu mungkin bisa lebih ditata, khususnya yang siswa pada saat mengerjakan itu agak terlalu lama sehingga pembahasan di akhir agak tidak dapat kesimpulan. Bisa saja siswa tidak menulis tetapi difoto lalu dikirim lalu bisa ditampilkan. Jadi itu juga mengurangi waktu. Ya. Oke, itu untuk hari ini. Lalu untuk besok ada 4 orang. Bisa, Mercy, Stella, Lili. Observernya bisa siapa? Saya. Kita observernya Lili. Saya. Angel. Dari sisi. Yes. Observernya Mercy. Oke, Sylvia. Observernya Stella. Mayawi. Mayawi. Kamu Belum. Masih ada 2 yang terakhir. Siapa yang 2 terakhir? Sylvia sama Papo kan itu. Oh. Mayawi. Tapi saya observasi saya nggak tahu Pak. Saya kan observasi ya. Kan sudah. Jadi Adi. Yang belum kan Adi. Adi Udah. Oh, Sela. Jadi observernya Mayawi yang belum ada. Jadi Sela besok Selasa minggu depan observer Mayawi. Oke, hari ini cukup. Sama aja kan. Mau diterusin? Ngejar RPP berikutnya. Pasca sih. Gimana? Liburan Mas, Pak. Liburan? Iya. Kan pasca dulu Pak, minggu depan. Iya. Pasca Emang minggu Pasca udah minggu? Iya. Iya, 1 hari. langsung Ada biasanya gitu dari Sabtu. Iya, masuk Sampai liburan sampai hari Senin kan Pak? Iya. Belum tahu, belum ada Iya. pengumuman. Iya sih, Nggak libur sih pas saya mereka aja. Kalau itu disatukan. Berarti bisa jadi Rabu sampai Selasa gitu. Bisa jadi Rabu sampai Selasa. Bisa juga kami sampai minggu. Iya deh Pak. Biasanya saya masih Ya nanti kita tunggu pengumumannya. Oke. Jadi hari Selasa minggu depan terakhir, lalu Rabu kita masuk yang siklus. Oke. Nanti ada di siklus 2 akan ada mahasiswa S2 yang menemani, jadi saya hanya mendampingi mahasiswa S2 yang akan mohon bantuannya karena data
kita diskusi juga untuk penulisan tesis. Oh, jadi nilai kita mahasiswa yang S2. Oh, deh. Jadi karena untuk data yang kedua itu untuk penulisan tesis, jadi mohon bantuan dari teman-teman untuk kerjasamanya membantu mahasiswa. Jadi semoga minggu depan sudah bisa bergabung dengan mahasiswa. Oke, baik, terima kasih teman-teman, sampai bertemu besok siang jam 12. Selamat pagi.